Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimin. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qarama wa hadratal ummahatil muslimat Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali doakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terlebih yang memfasilitasi, mewakafkan, memperjuangkan berdirinya masjid dan majelis ta'lim Nurul Jannah ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barokah. Kalau ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau saudara kita doakan semoga sakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, siang ini kita akan ngaji satu hadis. Hadis ini ditulis Syekh Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Isi dari hadis ini tekstualnya adalah nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kontekstualnya adalah nasihat untuk kita semua. Ada 5 nasihat. Kalau cukup waktunya ya semuanya, kalau enggak ya secukup-cukupnya. Ya Bu ya? Ngaji enggak usah lama-lama oh ya.
Ngaji lama-lama itu ya semutan, ya pinggang pegel, mata ngantuk. Tapi kalau melihat TikTok loh baru enggak ya. Sama saya juga gitu loh. Iya sama makanya. Nasihat isi dari hadis tersebut, atani Jibrilu alaihi salam faqala. Satu hari Rasulullah itu didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu memberi nasihat pada Rasulullah. Ya tekstualnya nasihat itu dari malaikat Jibril ke Rasulullah. Tapi konteksnya ya nasihat untuk kita semua. Apa itu isi nasihat? Yang pertama isi nasihatnya, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ish, nama orang ya, Ish ya. Ismiyati, istiqomah, tapi ish ini pakai huruf ain dan shin besar. Ish, hiduplah. Masyita sesukamu, urip sakarepmu. Kalau orang Jawa begitu ya. Kalau orang Madura gimana? Kalau orang Sunda gimana? Hidup semau sakarep dewek. Terserah mau hidup mau cara apa terserah. Mau ngaji terserah, enggak terserah, mau sholat terserah, mau enggak yo terserah. Lo kok gitu nasihatnya? Lah iya, tapi kan ujungnya langsung diancem. Fa innaka mayyitun, engkau pasti mati. Mau hidup apa saja terserah, tapi nanti pasti. Nah itu nasihatnya di situ aslinya. Jadi mau ngapain, monggo terserah. Mau ngaji syukur, enggak ngaji yo karepmu. Lek sak karepe dhewe. Monggo silakan, tapi ingat fa innaka mayyitun, kita pasti mati. Dan mati itu enggak Israel, itu kalau mau nyabut nyawa enggak ngelihat akte, enggak ngelihat KTP. Lah kalau melihat akte, melihat KTP misalnya diurut dari A dulu. Wah, saya duluan, Bu. Wong nama saya depannya A, Ahmad. Iya kalau ngikutin huruf abjad saya duluan. Ibu-ibu ada yang namanya dari Z, Zumrotun apa belakangan, orang-orang udah habis masih hidup. Enggak ngelihat itu. Malaikat kalau nyabut enggak ngelihat KTP, apakah ini udah pantas umurnya sekian, enggak. Wong kadang ada yang belum lahir udah diambil alias keguguran. Ada yang baru lahir belum sempet oek-oek udah diambil. Ada yang baru umur sekian hari diambil. Ada yang udah pengen mati. Udah pengen karena mungkin udah menanggung sakit sekian lama. Dia merasa kasihan dengan anak cucu yang rawatnya dia. Loh, saya pernah nemu ibu model-model begini pernah nemu. Sakitnya udah sekian tahun. Kalau ditanya, Mbah, pengennya apa? Saya pengen mati aja. Kasihan sama anak saya, kasihan sama anak mantu saya, cucu saya. Dia mau berangkat kerja harus ngurus saya dulu. Kadang di tengah-tengah kerjaan dia pulang ke rumah. Saya kasihan, saya nggak mau ngerepotin, saya pengennya mati. Malah nggak mati-mati. Jadi ibu kok pengen mati aja. Tapi begitu kita minta ternyata Israel lagi dapat mandat dari pimpinan pusat langsung jalan. Dan ini pernah terjadi di keluarga saya. Tahun 2008 itu anak pertama saya meninggal umur 2 tahun. Mbah saya itu masih hidup saat itu. Mbah tapi bukan mbah dari saya, mbah dari istri. Umurnya mungkin 90-an udah sepuh banget. Itu sakit sebelum saya nikah. Sampai saya punya anak umur 2 tahun masih sakit. Begitu ngelihat anaknya cucu, buyut meninggal. Itu ngomongnya begini, Mas. Israel apa salah nyabut apa ya? Buyut saya yang baru umur 2 tahun, nggak sakit, nggak apa, lah kok diambil. Lah saya udah sakit tahun-tahunan. Loh kok malah nggak diambil-ambil? Apa yo salah alamat apa yo? Wong tinggalnya rumahnya kan nggak jauh. Misalnya sini yo Gang 3 atau Gang 2 gitu.
Padahal Israel itu udah bawa buku besar catatan dari pusat. Hari ini yang diambil siapa? Tanggal besok siapa? Udah ada catatannya, nggak mungkin keliru. Tapi wong idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang udah datang nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi kalau orang yang masih seger, bukan seger buger lah, rata-rata kita kalau ditawarin nggak ada yang mau, kecuali orang putus asa ya. Orang yang masih ada harapan, saya yakin ditawarin nggak bakalan mau. Ayat Qur'annya udah ngomong begitu masalah. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, sampaikan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian itu semua orang pasti pengen ngindar. Kalau ditawarin pengennya ntar. Umpama yo, contoh, yang contoh buat saya aja contohnya, ntar kalau ibu-ibu jangan saya dong gitu. Umpama saya nih ditawarin, "Hari siap." Jangan Israel, anak saya masih kecil-kecil. Yang paling kecil baru umur 5 tahun. Yang gede baru mau masuk SMA, janganlah. Ntar umpama 10 tahun yang akan datang ditawari lagi, jangan Israel, pengen lihat punya mantu. Udah punya mantu, pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu, pengen lihat punya buyut. Udah punya buyut, pengen lihat punya apa? Lanjutannya apa? Canggah. Canggah itu Sunda ya. Kalau udah punya canggah, kira-kira umur berapa itu? 100 lah ya umpama ya. Umpama masih umur 100 masih dikasih sehat. Saya yakin ketika ditawarin enggak, pengen ngelihat punya apa bawahnya canggah apa? Wareng. Iya, wes pakai ngikutin bahasa Sunda lah, saya nggak ngerti. Kalau di budaya Jawa apa namanya nggak tahu saya. Wareng itu cucunya cucu gitu. Kira-kira ada nggak ya orang zaman sekarang? Ya umpama keluarga yang di kampung yang udah seumur gitu loh. Yakin itu ketika ditawarin masih bilangnya lah, karena mati ini rahasia. Jadi kalau mau ngapa-ngapain suruh ingat mati. Umpama adzan duhur. Kalau Jumat Kak Ibu memang agak belakangan dikit ya, asar. Begitu hayya 'alas shalah. Itu kalau nasihat tadi bilangnya mau sholat karepmu ora karepmu. Mau sekarang apa ntar terserah. Tapi ingat Israel udah keliling. Indah mantu. Aslinya nasihat ini keras loh, cuman bahasanya yang depan kayaknya terserah. Tapi ingat engkau pasti akan mati. Kalau lagunya Wali dulu deh ya. Ingat. Nah ya. Gimana nyanyinya gimana Bu? Enggak ada musiknya sih ya. Itu nasihat, artinya kalau kita mau berbuat baik, kalau memang sekarang bisa, jangan ditunda entar, apalagi besok. Karena kita nggak tahu nyawa ini masih nempel di sini, apa enggak. Ini beberapa hari terakhir ini teman-teman saya yang seumuran sama saya diambil dengan cara mendadak. Lah iya, hari Selasa sebelum Idul Adha, teman saya orang Kebun Bawang. Umurnya di atas saya setahun. Saya 46, dia 47. Enggak sakit, enggak apa. Hari Jumat itu masih habis Jumatan begini. Sambil nunggu jam ngajar ngobrol. Di rumahnya Kiai Jelani ngobrol wis macam-macam dongeng. Lah begitu hari Selasa subuh-subuh itu bangunin anak istrinya. Anaknya dibangunin, "Neng," kan orang Sunda beliau. "Neng," orang Garut apa mana ya, pokoknya Sunda lah, ngomong logat Sundanya itu masih kental banget. "Neng, bangun, ini Abah bangunin terakhir loh." Udah ngomong begitu. Ini cerita istrinya.
bangunin terakhir loh. Terus kemudian siang nganterin istrinya ke pasar, pulang rebahan tidur, dibangunin udah nggak ada, nggak sakit nggak apa, seger sehat seger buger, orangnya hobi olahraga ini loh, bulu tangkis. Iya. Terus pas hari raya Idul Adha, yo nggak sakit nggak apa, habis khutbah Idul Adha rebahan ngomong sama istri, mah ntar kalau jam-jam 10:30 bangunin, saya khutbah Jumatnya agak jauh, dibangunin udah nggak ada juga. Makanya istri saya makanya hati-hati. Makanya hati-hati, makanya begini loh. Maksudnya kalau memang kebaikan itu bisa dilaksanakan sekarang, jangan tunda entar, karena nggak ada jaminan ini nyawa masih ada entar. Ini loh, ini seger-seger pada ketawa cekikan begini nih, ya kan? Ini siapa tahu Israel, ayo ketawa sepuasnya, oh bentar lagi udah saya ambil nih. Nggak tahu. Makanya nasihat ini kayaknya itu sederhana tapi dalam banget. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup apa saja terserah, tapi nanti mati. Mati bukan akhir, mati itu hanya perpindahan untuk mempertanggungjawabkan sekarang. Makanya kalau ada orang bunuh diri katanya selesai semua, selesai gimana? Malah tambah parah ya. Iya memang tukang kredit udah nggak nguber-nguber, cuman kan mungkar nakir ganti nguber-nguber. Lah kalau diuber tukang kredit kan ngindarnya enak gampang lah ya. Tinggal anak tuh suruh maju. Neng bilang mama nggak ada. Tapi wong bocah kan jujur. Bang, kata mama nggak ada. Kata mama nggak ada. Lah emang mamanya kemana? Ada dalam tuh. Katanya nggak ada. Lah itu kalau tukang kredit. Lah mungkar nakir. Wong kita yang nyetor ke sono. Langsung ditanya, "Marab buka." Apalah jawabannya ada ya? Kan jawabannya raditu billahi rabba wa bil islami dina. Lah udah hafal kayaknya udah siap tuh. Itu kan di depan kita yo. Depan mungkar nakir kan bisa gemeter. Ini loh, nih. Ini nih benda mati ya. Ini kalau pas lagi nggak hidup megangin ini ya nggak apa-apa loh. Coba nanti tadi umpama yang biasa mimpin Yasin, yang biasa mimpin tahlil, kebetulan berhalangan hadir. Dah yang nggak biasa suruh maju megangin ini. Bisa begini. Fatihah itu hafal bisa lupa loh. Ini padahal di hadapan teman-teman ya. Temen ya tetangga tiap hari ngobrol. Tapi kalau ini bunyi, apalagi nanti di depan mungkar nakir. Yang kita kenal belum pernah, ketemu belum pernah. Apa ada yang pernah ngimpi ketemu mungkar nakir gitu? Belum ya? Lah sekali-kali ketemu langsung kalau pas wajahnya ganteng lumayan ya. Lah kalau wajahnya sangar langsung nanya, "Marab buka?" Apa enggak gemeter? Wes. Tapi kan udah latihan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Lah orang kalau latihan itu biasanya tiba-tiba itu spontan bisa refleks. Ya siapa tahu begitu kaget melihat mungkar nakir langsung raditu billahi robba wa bil islami dina. Refleks. Yang penting refleksnya enggak yang itu. Walau yang itu langsung dikecek. Nasihat pertama, kayaknya halus tapi serem aslinya mana. Hidup terserah tapi pasti mati. Lah mati itu nanti laporan pertanggungjawaban dari kehidupan kita mulai dari usia balik sampai nanti akhir kita itu berapa tahun. Umpama usia balik 15. Kok umur kita nanti umpama dikasih 70, berarti selama 55 tahun itu dievaluasi semuanya. Waduh, lama ya. 55 ya. Jadi milih bentar aja ya. Ya pengennya panjang umur kok ya. Yang pertama, yang kedua, nasihat yang kedua. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Wa'mal, berbuatlah
Masyita, seperti apa yang kalian inginkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, engkau pasti akan nerima balasan dari apa yang kita perbuat. Kalau dalam agama lain disebutnya hukum karma. Kalau dalam agama Islam nyebutnya bukan karma, ya sebab akibat. Kalau agama lain kan bilangnya karma baik itu karena perbuatan kita baik di masa lalu. Itu agama lain, agama sono. Agama kita, kebaikan yang kita terima saat ini itu mungkin balasan dari kebaikan kita di masa lalu. Kalau sekarang ada orang yang usil jahat sama kita, itu mungkin adalah karena kejahatan kita di masa lalu. Maka nasihat malaikat Jibril pada Rasulullah yang untuk kita semua, mau ngapain, mau berbuat apa terserah, tapi kita pasti akan terima balasan dari apa yang kita perbuat. Orang hidup tuh kayak orang ngaca. Kayak orang ngaca pindu bercermin. Terserah. Kalau pengen yang bercermin itu senyum, maka yang sini harus senyum. Lah iya kan? Lah iya, kalau yang dicermin ini senyum, berarti kan sininya senyum. Kalau yang dicermin itu gambarnya kok manyun, berarti kan sininya manyun. Lah ketika ada orang kok jahat sama kita, itu mungkin sininya nih jahat sama orang. Gampang aslinya nyiriin tuh gampang. Makanya kalau kita misalnya diusilin orang kok kita ngomong, ya Allah dosa apa ya saya, ya tinggal inget-inget. Tinggal ngaca. Lah iya, umpama kita punya usaha ditipu orang, di ini orang. Nah, terus kadang kan kita langsung, ya Allah, saya dosa apa ya? Itu kalau kata malaikat yang raqib atid, yo tinggal buka lembaran dulu dosamu apa? Nah, iya, hidup itu kayak orang ngaca. Kalau pengen yang sebelah sono senyum, ya sini senyum. Kalau pengen orang itu memperlakukan baik, ya kita memperlakukan baik. Lah kalau kita ketemu orang kok assalamualaikum dengan senyum, insya Allah yang sono juga waalaikumsalam senyum. Coba kalau ketemu orang melotot, habis melotot bibirnya ngumpul di depan kayak mulut balon. Itu yakin yang di sono juga begitu juga itu. Pama lo ibu pulang ketemu orang, apalagi sambil maki-maki orang khas Jawa Timuran. Cuk, Jawa Timuran kan gitu ya. Cuk, ntar yang sono juga balas. Cuk. Lah bahasa maki orang Jawa Timuran kan begitu. Saya dulu kan waktu nyantri kumpulannya orang Jawa Timuran, ngomongnya cuk. Kalau kesel sama orang. Lah kalau kita suka maki orang, sono balasannya juga maki. Kalau kita senyum, insya Allah sono balasannya yo senyum. Maka kata malaikat Jibril, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk kita semua, wa mal masyita fa innaka majziyun bi. Berbuat apa saja terserah, pasti akan terima balasannya. Kalau kita sering sedekah, insya Allah akan dibalas. Sedekah itu balasan yang paling top tier. Ini saya ceritain, tapi jangan ditiru ya. Tapi kalau mau tiru ya monggo terserah. Itu gara-gara saya nonton ceramah di YouTube. Kiai yang nggak begitu terkenal orang Jawa Timuran, pakai bahasa Jawa kelutuk. Dia bilang itu begini. Pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok. Ini awalnya saya mikir, oh apa maksudnya ini? Pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok. Makanan di rumahmu kalau jumlahnya banyak, pengen berubah rasa dan berubah warna, taruh di mangkok, anterin ke tetangga. Saya praktekin. Kalau musim maulid, mohon maaf ya, itu kadang kalau ngisi maulid itu rata-rata pengurus panitia itu bolu nggak ketinggalan ya. Lah, mohon maaf, bukan saya request, bukan. Saya sama istri itu kebetulan nggak begitu suka makanan manis, itu nggak begitu suka. Lebih seneng kerupuk apa itu. Lah, ini makanan banyak di rumah. Tadi security udah saya tinggalin 2. Terus gara-gara nonton video itu tadi, Dek,
Ini bolu potong-potong taruh di mangkok atau enggak di piring, tapi jangan piring plastik, piring beling. Anterin ke tetangga. Buat apa Mas? Yes, pokoknya anterin aja. Ntar lihat, tunggu 1 jam kemudian. Lah bener. Begitu habis dianterin, habis maghrib dipotong-potong, dianterin sekitar jam 8, setengah 9 saya nonton TV. Assalamualaikum. Loh, itu bolu ada yang berubah jadi anggur. Ada yang berubah jadi, kalau orang Jawa botok apa ya? Pepes. Pepes jamur sama tahu. Loh kan bolu bisa berubah rasa, berubah warna. Kita doyan ya, yang kita doyan. Yang kita doyan. Lah umpama ibu di rumah lagi masak banyak, kalau dimakan sendiri nggak habis, taruh di mangkok, taruh di piring, syaratnya jangan mangkok plastik. Kalau mangkok plastik dibuang. Yang nyesek itu kan kalau pulang kosong. Enggak, ini cuma trik. Saya praktekin gara-gara nonton YouTube. Bener ya. Apa yang kita kerjakan itu akan balik lagi. Asli balik lagi. Lah iya. Ada yang berubah roti bakar. Akhirnya alhamdulillah. Coba kalau tadi masih tetap bolu. Ini kalau roti bakar tuh kan sambil makan teh, minum teh enak. Lah kebetulan ada nasi, ada pepes loh kan. Tadi habis makan ada buah loh. Iya makanya. Terus saya bayangin, oh iya ya, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Nganter-nganter ini. Terus kata kiai tersebut, contohnya begini. Orang yang sering ngasih ke tetangga, ketika rumahnya ada kemalingan umpama, tetangga nolongnya cepet. Karena itu orang baik. Coba kalau orangnya pelit setengah mati, rumahnya dipagar tinggi. Kalau perlu pakai tralis. Iya betul. Yo. Umpama rumahnya kemasukan maling, dia teriak maling, kata tetangga, habisin sekalian. Orang pelitnya kayak gitu. Makanan mending dibuang ke tempat sampah daripada dikasih tetangga. Lah iya, makanya apa yang kita lakukan balasannya itu akan kembali ke kita. Wa'mal masyita fa innaka majziyun. Mau berbuat apapun terserah, wong nanti balasannya balik ke kita. Ayatnya ibu udah hafal kan? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kalau kita berbuat baik walaupun kecil, kayaknya nggak ada nilainya, kita pasti akan terima balasannya. Kalaupun nggak terima dunia, nanti di akhirat rokib atid catatannya lengkap. Keburukan yang kita lakukan walaupun kayaknya nggak ada nilainya, ada balasannya. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Mungkin Bu ya, mungkin ya, kita selama jalani kehidupan kok diberi kemudahan oleh Allah. Anak-anak keluarga sehat, anak-anak sekolah lancar, kerjaan lancar. Itu mungkin dulu entah kita kapan pernah nolongin orang yang orang itu memang sangat butuh banget. Orang kalau lagi butuh banget kok kita tolongin, itu doanya nggak habis-habis loh. Makanya kalau ada orang susah kita datang, daripada orang seneng kita datang, itu lebih ke orang susah itu. Orang lagi susah, umpama keluarganya sakit meninggal, kok kita datang, membawa sesuatu yang mungkin nilainya nggak seberapa tapi dia butuh banget. Itu loh yang mungkin doanya orang itu tadi yang diijabah. Wis wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Mau berbuat apa saja terserah, tapi efeknya kembali ke kita. Tubuh kita ini baik yang fisik maupun non fisik loh.
Kita mau makan apa ya terserah, nanti ya efeknya kembali ke makanya kalau umpama ibu punya penyakit udah dipantang-pantang, dilarang-larang sama anak, ibu nyolong-nyolong makan. Begitu nyampe rumah kok kaki nyeret. Anaknya nanya, "Kenapa, Mak?" "Enggak tahu." Bakso uratnya. Kata anak, "Mak, udah dibilangin, Mak itu kalau makan itu nanti kaki kambuhnya kumat." "Enggak, tadi cuma dikit." Itu yang kita makan, yang kita kerjakan kembalinya ke diri sendiri. Kita mau ngapain terserah. Itu nasihat kayaknya alon tapi yo tajem. Nasihat yang ketiga, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa atau siapa yang pengen kita cintai. Kita mau seneng apa saja terserah. Mau seneng ngaji ya monggo, seneng nonton TikTok ya monggo, seneng gosip ya terserah. Wis silakan. Mau seneng apa terserah lah, pokoknya mau seneng apa terserah. Tapi ingat, fa innaka mufariquhum, kau pasti akan dipisah dengan yang kau senengi itu. Pasti. Kalau ibu ditanya, sekarang yang paling ibu cintai itu apa? Atau siapa? Yang paling kita cintai sekarang itu loh. Kok malah yuk pelongo. Pelongo dengerin apa pelongo ngantuk sih? Nah, yang sekarang loh, sekarang yang paling ibu demenin itu apa? Atau siapa? Kalau anak. Oh, apalagi? Cucu, ayo. Enggak ada yang demen duit ini. Duit, ya. Duit. Perhiasan demen enggak? Demen ya. Tapi punya. Wis, Quran itu kan bilang zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Bahwa orang itu dihiasi kecintaan dengan an-nisa, perempuan. Berarti pasangan hidup. Kalau saya suami ya istri, kalau ibu-ibu ya suami, wal banin, anak. Anak bu ya cucu ya anak, terus itu kan semua. Wal qanatiril muqantarah, harta benda yang berlipat-lipat. Mas Agus apa Mas Yanto apa Mas semua pasti ya. Tapi secinta-cintanya kita dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan harta, pasti pisah. Yo, bisa jadi yang kita cintai pergi atau kita yang pergi duluan. Suami itu suami yang dulu katanya sehidup alah pret. Ya iya, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti pisah. Yo wis, mau tidak mau, suka tidak suka. Suami itu ya yang katanya sehidup alah. Wong nyatanya kadang yo ditinggal belayar 9 bulan baru pulang. Katanya akan selalu selamanya. Pisah. Yo kadang pisah itu selamanya, kadang yo pisah untuk kembali. Anak-anak, saya pisah sama anak-anak saya dari kecil. Yang laki-laki dari kelas 3 SD udah ke pesantren. Dari kecil yuk, ketemu paling jarang-jarang, pulang kalau setahun 2 kali. Liburan kenaikan sama liburan semester. Yang perempuan, yang kakaknya yuk begitu. Dari kartu SMP udah pesantren jauh. Apalagi nanti SMA malah saya bawa ke Jawa Tengah, sampai jauh lagi. Anak yang katanya belahan, yuk nyatanya pisah. Nanti apalagi yang punya anak perempuan ya kan persis kayak warung. Asal ada yang datang lamar cocok bawa. Beneran? Iya, asal ada datang lamar cocok bawa. Tinggal nanti berduaan sama suami.
Nggak lama suami nggak ada, tinggal sendirian lagi. Iya, lagi lah. Udah tidak. Ya memang roda hidupnya manusia ya gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang kita cinta pasti bisa. Makanya kalau cinta ya cinta, tapi jangan berlebihan. Sampai ada orang yang stres karena mohon maaf ya pasangan hidupnya meninggal. Iya sampai nangis kegeraukan, gak karuan. Dia bilang, Pak, kalau begini saya ikut. Ntar kalau Israel bilang, gimana nih beneran mau ikut? Itu karena cintanya berlebihan. Kalau kata Roma Irama, saya mau nyanyi gak enak. Di masjid ntar ada yang nyawer lagi. Makanya kalau menyinta, gitu. Loh, itu walaupun lagu tapi ternyata dari hadis loh, Bu. Iya, betul. Bunyi hadisnya begini, habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Itu saya baru tahu hadis itu sekitar berapa tahun yang lalu lah. Kalau lagu gua tahu dari lama saya itu lagu itu. Saya baca kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah, ada hadis itu. Habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Silahkan cintai kekasihmu, tapi suatu saat orang yang hari ini kita cintai bisa jadi suatu saat jadi musuh. Suami istri itu kalau lagi baru nikah bulan madu, itu kayak bagaikan raja. Kayaknya pokoknya dunia milik berdua, yang lain ngontrak aja. Tapi nanti begitu setahun 2 tahun masalah baru nimbul. Kadang ada orang baru nikah sebulan bubar. Lah ketika bubaran padahal dulu katanya cintanya kayak apa, ketika bubaran udah kayak apa. Apalagi yang kemesraannya dipamer baru bentaran bubar, ya Allah. Secinta-cintanya kita dengan siapapun, dengan apapun pasti pisah. Makanya ya kalau mencinta sederhana saja. Atau sebaliknya, wa baghidu kahaunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau nggak suka sama orang, kita perasaan nggak suka itu biasa, Bu. Siapa saja punya perasaan nggak suka sama orang itu biasa. Manusiawi, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kalau kita nggak suka sama orang, asal ketemu orang kita ajak cerita. Bu, tahu nggak sih itu tuh? Kayaknya ngaji rajin tapi mulutnya nggak ada remnya, ember. Asal ketemu orang kita ajak ngobrol tentang kejelekan dia, karena kita lagi gedek sama dia. Tapi kan Allah bisa memutar balikkan sejarah hanya dengan sekejap. Kebetulan anak kita sama anak dia ketemu nggak sengaja, tabrakan di depan pintu Indomaret, bisa jatuh cinta loh itu. Begitu jatuh cinta datang ngelamar. Lah kalau kita bencinya sampai kita ceritain ke orang-orang, lah anak udah kadung cinta mati. Lebih maitek mati daripada cinta gak sampai kan. Begitu akhirnya udah jangan sangat terpaksa, akhirnya ibu ridho itu, akhirnya duduk di pelaminan jejeran. Lah kalau orang-orang yang kita ceritain tadi ada cerita, begitu kondangan kan jeje jadi besan nih. Ya kan? Jangan kayak Tuan Takur sama itu loh. Lawannya itu. Tuan Takur sama siapa sih? Yang matanya melotot, kumisnya begini nih. Itu biasanya kan punya anak perempuan cakep. Seneng sama musuhnya. Akhirnya dibela-belain, lakinya digebukin, akhirnya jadi mantu-mantu juga. Makanya nasihatnya Rasulullah nggak mungkin salah udah ada. Beliau bilang, wah bib masyita fa innaka mufariquhu. Mau seneng ke siapa ya terserah, pasti akan bisa. Makanya kalau lagi seneng ya sederhana saja. Ini kadang kalau lagi seneng mah kemana-mana besti, berduaan aja. Mau ke pasar aja disamperin bareng. Nanti ngeracik bumbu bareng, apa-apa bareng. Giliran ada masalah selek dikit bubar. Semua orang diceritain. Ya Allah, Rasulullah nggak ngajarin kayak begitu. Rasulullah itu ngajarinya kalau seneng ya sederhana saja. Kalau benci yo
Sederhana saja. Wis, rasa cinta sama benci itu kan bedanya tipis. Benci itu kan aslinya bener-bener. Nah, ati ini itu kan dari kata kolbun. Kolbun artinya bolak-balik. Maka dalam akhir doa kalau sholat tuh, ya muqallibal sabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Berarti hati ini gampang banget bolak-balik. Paginya tahu, sore tempe. Paginya benci, sore jadi cinta. Paginya cinta, sore jadi benci. Wong berangkat bareng itu masih ngobrol bestian banget, pulangnya musuhan. Oh ada, saya sering ketemu model-model begitu kok. Gara-gara di bis rebutan tempat duduk. Ya ketawa pengalaman ya. Berangkat dari rumah bareng, katanya mau jalan-jalan dalam rangka majelis taklim bareng. Lah dua-duanya sama-sama, kalau di bis gak kuat. Pokoknya ada kebetulan yang di depan itu bangkunya satu. Akhirnya saya depan, saya aja di depan, saya mabok. Saya juga sama, enggak pokoknya. Akhirnya itu yang dari rumah bareng, cakar-cakaran di bis. Aduh, wis. Orang sini insya Allah enggak lah ya. Takutnya enggak beda ya. Makanya kalau demen yo biasa saja. Kalau benci yo biasa aja. Jangan ditunjuk-tunjukkan ke orang itu loh. Nanti kalau ditunjuk-tunjukkan orang kok suatu saat berubah, takutnya di cici besanan nih. Apa enggak tensin? Nasihat ketiga tuh. Masih berapa? Masih 2 lagi yuk. Ini nasihatnya kayaknya kalem tapi yuk nyelekit. Tapi bukan nyelekit, memang nasihatnya malaikat Jibril. Yang ke 4 yang pertama tadi mau hidup apa aja terserah, pasti mati. 2 mau berbuat apa saja terserah, pasti ada balasannya. Yang ketiga mau seneng sama siapa saja terserah, pasti akan bisa. Yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa mulianya kita di hadapan Allah itu adalah qiyamuhu bil-lail, bangunnya di waktu malam. Bangun malam-malam ngapain? Langsung sholat? Oh, ke kamar mandi dulu. Habis kamar mandi kok jujur banget ya. Itu udah kesiangan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam mbok yo bangun. Bangun Bu ya? Bangun. Perintahnya yang penting kan pertama bangun dulu. Ya bangun. Nanti setelah bangun jalan ke kamar mandi ya. Begitu. Habis dari kamar mandi. Nah ini. Nah ini nih habis dari kamar mandi ini loh. Balik lagi ke kamar ngambil selimut apa ngambil sejadah, kan itu pilihannya. Masalahnya kan itu kalau tempat sholatnya di kamar ya. Kecuali ada yang tempat sholat di luaran, di ruangan lain ya wes. Pilihannya kan di situ kadang. Nah di situ tuh, abot yo. Apalagi jam 11, jam 12 baru bisa tidur. Itu jam 3, jam setengah 4 ku bangun kok yo abot. Ya kalau enteng hadiahnya cuman payung. Cuman biasanya orang kalau lagi dirundung masalah, tahajud itu enteng loh. Ya. Makanya Allah itu sering ngasih masalah itu biar tahajud. Orang lo kalau lagi dalam masalah bangun jam 2, setengah 3 itu nggak ngantuk hawanya. Doanya itu ya
Allah. Dalam banget. Ya Allah. Serius banget ya. Ya, umpama Bu ya. Sore itu ibu masih ketawa ketiwi gini ngaji kan, ketawa ketiwi. Makanya saya kalau ngaji memang saya usahakan ketawa ketiwi. Takutnya di rumah mumet ngaji tambah mumet, wah kapan bahagianya. Udah di rumah masalah banyak, nyampe ke majelis taklim tambahin masalah, diceritain neraka melulu. Kapan bahagianya? Lah kalau saya cerita neraka ya neraka, tapi yo jangan sampai orang itu masuk ke majelis taklim itu wajahnya tambah merengut. Saya itu dengar ceramahnya Gus Bah yang saya ingat-ingat itu begini. Jangan sampai kita itu membuat orang lain tambah menderita ketika di tempat ibadah. Usahakan tempat ibadah itu menyenangkan. Makanya dikasih AC. Biar betah di sini maksudnya. Karpetnya empuk, dikasih pewangi macem-macem. Itu biar bahagia di sini. Wong di rumah kipas satu aja keplek. Aduh. Umpama ibu ngaji siang masih ketawa ketiwi begitu, nyampe rumah suami pulang kerja, suami cerita, Bu, aduh tadi di kerjaan ada masalah Bu, kayaknya saya hari ini kerja terakhir, mana cicilan masih banyak. Terus tadi si kakak juga nelpon, katanya bayaran kuliah harus dibayar sekarang. Baru cerita begitu tiba-tiba listrik di luar bunyi, token habis. Terus gak lama ada notif di HP bunyi, tililing. Anak yang kuliah di sono minta bayaran lagi. Itu apa kepala gak kenyot. Langsung ke warung beli budrek ekstra. Habis beli budrek ekstra, malam itu saya yakin tidurnya susah. Lah kalau orang yang sering ngaji tidur susah, daripada susah tidur, wis ambil air wudu, pakai mukena, gelar sajadah, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya Allah. Tarik nafas. Ya Masalah. Makanya kadang Allah ngasih masalah itu ya begitu maksudnya. Karena kita itu ketika lagi semuanya baik-baik aja, itu bangun ya apa Bu ya? Males ya? Kok sama saya Ibu? Logikanya memang begini loh. Kalau kita naik kendaraan, naik motor apa-apalah, kok jalannya itu halus, itu lempeng, bahayanya malah ngantuk. Tapi kalau jalan itu grudak, insya Allah nggak ngantuk. Kalau ngantuk kebangetan berarti. Kecuali penumpang loh ya. Kalau kita nyetir gubrak, ya Allah. Karena sering ngaji. Astagfirullah. Sering ngaji. Kalau nggak sering ngaji gubrak. Pun binatang di absen. Nggak sering ngaji. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kita ini jadi mulia di hadapan Allah itu karena bangunnya malam tahajud. Tahajud dengan qiyamul lail bedanya. Kalau qiyamul lail itu yang penting sholat dilaksanakan malam hari itu namanya qiyamul lail. Mau tidur mau enggak itu qiyamul lail. Makanya tarawih disebut qiyamul lail. Kalau tahajud syaratnya walaupun cuma selipan tidur terus kemudian bangun sholat namanya tahajud. Bedanya cuma di situ. Tahajud itu kalau udah tidur walaupun cuma bentaran. Kalau qiyamul lail bebas. Ibu misalnya selesai sholat isya kemudian lanjut badiah. Habis badiah sekalian witir, kok kayaknya badan capek banget, takutnya nanti bangun kesiangan. Nah, sekalian witir. Nah itu namanya qiyamul lail karena kita belum tidur. Dan itu salah satu faktor mulianya manusia kita ini di hadapan Allah. Lah kalau mulia di hadapan sesama, nasihat selanjutnya. Wa izzahu istighna'uhu anin nas.
Orang itu akan terhormat di hadapan sesama kita ini asal enggak bentar-bentar begini. Apa itu? Minta. Orang walaupun dia orang kaya raya, kontrakannya se-RW, enggak tanggung-tanggung lah. Se-RW kontrakan punya dia semua. Wah kalau se-RT mah dikit, se-RW. Ini RW berapa sini? Sampai ujung depan sana ya. Itu kok umpama punya dia semua. Cuman asal ngumpul sama orang bagi dikit dong. Kayaknya enak, cobain dong. Lah iya, orang kalau celamitan walaupun dia kaya nggak dihargai orang. Umpama loh, kita ibu ini lagi ngumpul, lagi ngerujak gitu. Ada si itu datang tuh, yang biasa celamitan. Kita paling bilang, dia datang. Lain cerita kalau dia yang jadi donatur. Oh, dia baru dari kejauhan aja tempat duduk udah disiapin, ya kan? Donatur. Lah iya. Nah coba kalau walaupun dia kaya tapi celamitan, kalau perlu tempat duduk dipenuh-penuhin biar dia gak datang. Orang kalau minta halal ya, halal, minta itu halal. Tapi kalau jadi kebiasaan minta, gak terhormat, hina. Orang yang sering meminta itu hina. Sampai ibu kalau ada yang salam begini nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesel ya? Kesel apa senang? Kesel. Kenapa kesel? Minta-minta. Dianya minta-minta. Itu bisa jadi di kampung punya tanah itu hektaran loh. Kita tanah 50 meter aja. Bisa jadi lebih kayaan dia, kan sering kan lihat di TV. Ada orang begitu ketangkap Satpol PP di kantongnya ada duit 30 juta. Kita ngantongin paling 30.000. Tapi kenapa dia jawab salam aja kita ogah-ogahan jawabnya? Kehormatannya udah nggak ada. Umpama contoh lain. Ibu punya saudara, asal datang ke rumah kita pinjem duit. Kak, pinjemin dulu dong. Ini buat bayar semester anak sekolah. Berapa nih? Juta aja. Lain hari datang lagi. Kak, pinjem dong itu listrik tokennya belum kebeli, berapa sih? 300. Besoknya lagi. Itu kalau dari kebiasaan dia baru parkir motor, kita duduk di ruang tamu ngelihat dia. Tinggalin aja udahlah. Kan? Kita paling begini, apalagi. Ya. Kita udah nggak menghormati dia sebagai saudara loh. Karena dia keseringinnya minta. Lain urusan kalau dia asal datang bawa. Lain. Umpama asal datang, Kak, ini ada 1 juta. Kebetulan alhamdulillah ponakanmu udah kerja, ini dibagi-bagi semua. Lah itu besok dia baru datang, parkir motor, kita langsung berdiri nyambut. Repot-repot sih Kak datang ke sini. Sering ngasih. Lah kalau sering minta, kebalikannya. Walaupun minta itu halal, tapi kalau jadi kebiasaan jadinya minta. Makanya sebisa mungkin kita ini jaga kehormatan. Kalau dikasih pantang untuk nolak. Rasulullah itu kalau dikasih nggak pernah nolak. Walaupun beliau, ini ada dalam kitab Mukhtarul Hadis, beliau itu kalau ditawari makanan, umpama begini loh. Biasanya kan kadang ya kalau kita acara apa gitu kan ada yang ngider makanannya ya. Ayo Bu, ngambil. Itu Rasulullah nggak pernah nolak, selalu ngambil. Walaupun belum tentu dimakan juga. Begitu kalau memang beliau cocok makanan ya dimakan, kalau nggak cocok kadang di kantongnya. Nanti ketemu orang dikasih. Jadi nyenengin yang ngasih. Kita kalau dikasih, walaupun kita nggak cocok, kita alhamdulillah terima kasih. Yang ngasih senang. Coba kalau kita dikasih ngomongnya, makanan begini dikasih, ogah. Oh, itu sampai kiamat kurang 2 hari, yang ngasih nggak bakalan ngasih lagi. Ngomongnya nggak enak. Jangan kasih lagi, orang kayak begitu, nggak tahu terima kasih.
Rasulullah itu ngajarin jangan nolak pemberian. Kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok. Nah, umpama ya tadilah ya. Kalau kadang ada selamatan, namanya kita itu dari berbagai macam suku, itu kan selera lidah itu kan nggak sama tuh ya. Kalau kayak saya misalnya orang Jawa, kemudian diajak makan orang yang selera makannya beda. Lah itu kalaupun kita nggak cocok, alhamdulillah terima kasih. Lah ya gitu ya. Ini kadang kejujuran makanan begini dikasih ogah, di rumahnya saya buat makan kucing. Lah. nyakitin. Jadi 5 nasihat malaikat Jibril pada Rasulullah yang tentunya itu adalah nasihat untuk kita semua. Saya ulang, yang pertama, mau hidup apa saja, ngapain aja terserah, tapi ingat pasti mati. Yang kedua, mau berbuat apa saja terserah, tapi nanti pasti ada balasannya. Yang ketiga, mau seneng apa saja terserah, tapi pasti akan dipisah. Yang ketiga, pengen mulia di hadapan Allah, jangan lupa biar cuma 2 rakaat tahajud. Yang keempat, jaga kehormatan diri, jangan sering minta. Kalau minta hanya sesekali wajar. Kita itu nggak bisa untuk nyukupi kebutuhan sendiri. Minta itu pasti, tapi jangan jadi kebiasaan. Sampai ngucapin salam aja orang ogah bales gara-gara minta. Yo. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.